Baik, selamat pagi menjelang siang pemirsa Banjarmasin Pos. Jadi saat kita sedang berada di lapas kelas 2B Tanjung. Melaksanakan apel siaga 3+1 instruksi Bapak Dirjen Pas terkait kesiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian juga kesiapan anggota dan petugas. Artinya bebas salinar, AP, pungutan liar dan narkoba. Nah, terkait hal tersebut kita hari ini sudah melaksanakan razia bersama teman-teman dari Polres dan dari TNI gabungan, bentuk sinergitas kita dengan APH. Kemudian hari ini kita ambil sampel, ada 2 petugas dan 4 narapidana yang kita satu kamar tadi kita ambil sampelnya, dan ini hasilnya kita bisa lihat negatif ya Bu Diana ya, negatif ada 2 petugas, kemudian warga binanya ada 4. Nah, ini kenapa kita lakukan tes urin? Tadi saya katakan tidak harus warga binaan. Sebenarnya bentengnya itu harusnya petugas dulu kita tes urinnya. Memang petugas kita secara berkala melakukan tes urin karena hari ini momennya apel siaga, kita ambil sampel. Kalau kita biasanya 6 bulan atau 1 tahun sekali itu minimal sekali untuk seluruh petugas. Nah, kenapa jadi petugas? Karena petugas ini adalah benteng utama. Yang pertama petugasnya. Kalau nggak petugasnya gimana mau membina warga binaan yang untuk dites urinnya? Mungkin itu saja. Ada pertanyaan dari teman-teman? Lanjut untuk hasil temuan. Hasil temuan hari ini kita ada menemukan bukan sajam ya, sajam lah. Cutter ada 4 yang dibuat dari korek api. Kemudian ada gelas, kerokan jenggot, paku-paku dan lain sebagainya. Kenapa ini kita ambil? Ini juga sangat berbahaya. Apabila dipecahkan juga menjadi senjata tajam. Mungkin itu saja. Kalau untuk sajam itu biasanya digunakannya buat apa tuh? Rata-rata pengetahuan kami ini biasanya dipakai buat motong-motong kalau dia dapat titipan makanan. Kalau ada buah dan lain sebagainya, ini biasanya dipakai karter ini. Di karter ini juga nggak mungkin masuk dengan mudah. Iya, pasti ada petugas juga yang memasukkan. Bukan memasukkan, dipakai biasanya di bengkel atau waktu kerja di bengkel itu kan ada sisa-sisa gini biasanya diambil. Atau sisa-sisa besi kita habis pengelasan, bikin pagar dan lain sebagainya, sisa-sisa besi tersebut kadang bisa dipakaikan untuk membuat sajam. Jadi WBP-nya bandel gitu ya, memanfaatkan alat-alatnya? Bandel sih enggak, memanfaatkan kesempatan. Karena namanya manusia dikurung itu pasti akan mencari momen-momen tertentu untuk ambil kesempatan. Kalau mancisnya? Mancisnya nih rata-rata biasanya untuk ngerokok. Nah, kenapa ini mancis ini sebenarnya nggak boleh? Sebenarnya kita melihat sebenarnya rata-rata ada aja mancis. Tapi kalau terlalu banyak di dalam, bila pengalaman kita, mancis ini bisa dipakai untuk bakar narkoba. Handphone? Rusak ya? Handphone ini ada 1 ya Pak? Ini cuma rusak Pak, kondisi rusak tadi gitu. Dapat di mana ini? Nah, ini handphone rusak nih, nggak tahu nih apa sudah ketahuan duluan atau gimana, saya nggak tahu. Nah, rata-rata handphone ini biasanya handphone seperti ini karena untuk komunikasi saja. Tapi kalau yang sudah ketahuan handphone Android, nah itu susah bisa dimanfaatkan untuk kejahatan, penipuan di luar. Karena kita wartel sudah kita siapkan, wartel handphone Android sudah kita siapkan untuk di lapas ini, handphone biasa juga kita siapkan untuk video call untuk keluarga. Cuman kadang terbatas, kita ada berapa unit, ada sekitar 8 atau 9 unit dengan jumlah penghuni 388, memang agak susah bergantian. Mungkin ya nggak tenang mereka, mau nyari nyaman pakai di kamar saja. Ini kan lanjut. Baik Mbak, ini kan barang-barang ini yang sering ditemukan di razia nih Mbak. Nah, untuk pengawasannya, meningkatkan pengawasan ke depan nanti seperti apa nih Pak dari lapas? Yang jelas kita perketat keamanan di pintu utama. Nah, biasanya di pintu utama P2U itu setiap petugas itu dilakukan pemeriksaan. Namun demikian biasanya kelemahan kita ketika petugas yang jaga malam itu, petugas pagi kan sudah pada pulang untuk pemeriksaan penggeledahan badan.
Karena setiap petugas biasanya masuk kita periksa penggeledahan, itu aman sih. Nah aman, biasanya sistemnya dia sudah masuk dulu, masukkan apel pagi ini. Kalau kita sudah pulang, barangnya ada di motor, baru keluar ngambil lagi. Nah itu yang biasanya lepas dari pemeriksaan. Kebanyakan seperti itu. Kalau handphone dan yang lainnya barang-barang terlarang. Tapi tetap kita tingkatkan terus, nggak ada kendornya. Ini ada teguran nggak untuk WBP-nya? Ya jelas pasti teguran lah. Bukan teguran, hukuman disiplin. Sanksinya ada. Selain tutupan sunyi, hak-haknya kita akan cabut. Nah, apalagi momen seperti ini, hak untuk mendapatkan remisi khusus hari raya pasti akan kita cabut. Jadi kita sistemnya tidak seperti dulu, sistem kepenjaraan. Kalau ada yang salah, dijerahkan, dipukulin. Kita nggak mau gitu, capek. Itu satu, kita banyak dosa juga mukulin orang. Jadi juga kita sel sampai elek. Ya kan? Pasti akan teriak sendiri dia. Ampun Pak, enggak lagi. Oke, baik. Kalau zaman sistem kepenjaraan kan salah pasti pukulin, dihukum, suruh jungkir balik dan lain sebagainya. Ternyata itu tidak efektif. Bagi saya itu tidak efektif. Karena saya menangani di beberapa lapas di Cipinang itu, kalau kita ada yang hukuman 1 orang, kalau tiap hari 3.000 ada tiap hari kita mukulin, elek juga tangan kita mukulin. Lebih baik disel aja, tutupan sini. Dia hak berkunjungnya dicabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.